Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang permasalahan program linear. Lihat permasalahan berikut ini. Pedagang ini mempunyai modal 1 juta untuk membeli apel dan pisang yang akan dijual kembali. Harga beli setiap apel itu 4.000 dan untuk setiap pisang itu 1.600. Kios ini hanya bisa menampung 400 kg. Bantu pedagang ini untuk menentukan jumlah apel dan pisang agar kapasitas menjadi maksimum. Nah, dari kisah pedagang itu merupakan permasalahan program linear. Jadi gimana sih cara kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Langkah pertama, kita harus menentukan model matematikanya. Yang kedua, kita mencari nilai optimumnya. Nilai optimum ini bisa kita cari menggunakan uji titik pojok dan garis selidik. Jadi kita pilih satu di antara uji titik pojok dan garis selidik. Yang pertama, langkah-langkah model matematika, yaitu tuliskan ketentuan ke dalam sebuah tabel. Yang kedua, buat permisalan. Nah, di sini dimisalkan X dan Y untuk objek yang belum diketahui dalam bentuk variabel X dan Y. Yang ketiga, buat sistem ketidaksamaan linear dari hal-hal yang sudah diketahui. Nah, selanjutnya kita langsung ke contoh untuk menentukan model matematika. Ini dibuat tabel dulu. Tabelnya seperti ini. Apelnya kita misalkan X dan pisang kita misalkan Y. Di sini model matematikanya apel dan pisang itu bisa muat di dalam satu kios. Kiosnya itu bisa menampung 400 kg. Jadi model matematikanya persamaannya X plus Y kurang dari sama dengan 400. Selanjutnya, ini harga belinya di setiap kilogram apel yaitu 4.000, jadi kita misalkan 4.000 X. Lalu untuk setiap pisang 1.600, jadi kita misalkan 1.600 Y. Jadi persamaannya 4.000 X ditambah 1.600 Y kurang dari modalnya pedagang tersebut yaitu 1 juta. Karena ini permasalahan kontekstual, jadi X dan Y-nya bernilai positif. Nah, setelah kita tahu model matematikanya, selanjutnya kita mencari nilai optimum dengan uji titik pojok dan garis selidik. Langkah-langkah untuk mencari uji titik pojok ini yaitu tentukan daerah penyelesaiannya, dibuat gambar grafik. Lalu, tentukan titik pojok daerah penyelesaiannya. Langkah ketiga, tentukan nilai fungsi objektif. Langkah ketiga, tentukan nilai fungsi objektif. Keempat, tentukan nilai optimum fungsi objektif dengan ketentuan untuk fx, y yang terbesar itu untuk memaksimumkan, terkecil untuk meminimumkan. Langkah pertama ini kita akan menentukan daerah penyelesaiannya. Kita cari titik potongnya. Di persamaan yang pertama ini, kita buat tabel ini untuk mempermudah. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 400. Jika Y sama dengan 0, maka X 400. Itu berlaku juga untuk persamaan yang kedua. Di persamaan kedua ini, yaitu 4.000X ditambah 1.600Y sama dengan 1 juta, persamaan ini terlalu rumit, panjang, dan pasti akan menyusahkan dalam menggambar nanti. Jadi kita sederhanakan menjadi 5X plus 2Y sama dengan 1.250. Jadi kita misalkan X-nya sama dengan 0, maka Y-nya 625. Jika Y sama dengan 0,
maka X-nya 250. Setelah kita tahu titik potong dari setiap persamaan ini, bisa kita gambar dalam grafik. Yang pertama, persamaan X plus Y sama dengan 400. Lihat, tandanya yaitu kurang dari sama dengan. Jadi, daerah penyelesaiannya di sebelah kiri. Kita arsir yang bukan daerah penyelesaian. Selanjutnya, di persamaan yang kedua yaitu 5X plus 2Y sama dengan 1250. Lihat, tandanya yaitu kurang dari sama dengan. Jadi, daerah penyelesaiannya sebelah kiri. Kita arsir yang bukan daerah penyelesaian. Kita cari daerah penyelesaiannya. Ingat, X dan Y-nya positif. Jadi, daerah penyelesaiannya ada di... Nah, jelaskan daerah penyelesaiannya sudah ditandai DP tersebut. Untuk lebih jelasnya, daerah penyelesaiannya saya beri warna biru. Langkah selanjutnya, kita namai setiap titik pojoknya. Kita namai sesuai keinginan kita. Kali ini saya namai titik A, B, C, dan titik O. Titik A ini berada di 0,400, titik C di 250,0, dan titik O di 0,0. Titik B kita belum tahu, karena ini merupakan titik potong dari kedua persamaan. Titik A bukan optimum karena tidak ada apel. Titik C juga bukan optimum karena tidak ada pisang. Dan di titik O bukan optimum karena tidak ada keduanya. Nah, manakah titik optimumnya? Yang belum kita ketahui yaitu titik B. Mari kita cari titik B. Titik B merupakan titik potong dari X plus Y kurang dari sama dengan 400 dan persamaan 5X plus 2Y kurang dari sama dengan 1250. Kita eliminasi kedua persamaan ini untuk menentukan X dan Y-nya. Nah, di sini persamaan X plus Y kurang dari sama dengan 400 saya kalikan 2. Yang 5X plus 2Y kurang dari sama dengan 1250 saya kali 1. Ini maaf ya, salah penulisan. Ini yang benar sebelahnya. Persamaan keduanya saya kalikan 2. Selanjutnya saya eliminasikan 5X kurangi 2X jadi 3X, 2X, 2Y dan dikurangi 2Y jadi habis. Sehingga X sama dengan 150. Kita substitusikan X sama dengan 150 ke persamaan X plus Y kurang dari sama dengan 400 untuk mengetahui berapa Y-nya. Sehingga Y-nya 250. Jadi, titik B berada di 150,250. Sehingga jumlah maksimum apel 150 kg, pisang 250 kg. Nah, titik optimumnya berada di titik B. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai optimum menggunakan garis selidik. Langkah pertama untuk metode garis selidik ini yaitu menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kedua, menentukan persamaan garis selidik. Lihat ketentuannya. Jika fx, y sama dengan ax plus by, ada
fungsi objektif yang akan dioptimumkan, maka AX plus BY sama dengan K adalah persamaan garis selidik yang digunakan. Pilih K sama dengan A kali B agar mudah menggambar. Langkah ketiga, gambar garis selidik yang sejajar dengan garis dan melalui setiap titik pojok daerah penyelesaian. Langkah keempat, tentukan nilai optimum fungsi objektif dengan cara mensubstitusikan koordinat titik pojok yang dilewati garis selidik ke dalam fungsi objektif. Catat ketentuan ini. Kita langsung terapkan di contoh soalnya. Lihat, seorang pengusaha ini akan mengangkut 60 ton barang dari gudang ke tokonya. Untuk itu, ia menyewa 2 truk. Truk kuning berkapasitas 3 ton dan truk biru berkapasitas 2 ton. Harga sewa truk kuning 500.000 dan truk biru 400.000. Sekurang-kurangnya, ia harus menyewa 24 truk. Berapa banyak truk kuning dan biru yang harus disewa agar biaya menjadi seminimum mungkin? Kita buat model matematikanya terlebih dahulu. Nah, di sini 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 60. Ini merupakan X-nya merupakan truk kuning, Y merupakan truk biru. Truk kuning bisa mengangkut 3 ton, jadi 3X. Truk biru yaitu Y bisa mengangkut 2 ton, jadi 2Y. Yang akan diangkut 60 ton. Jadi tidak mungkin lebih dari sama dengan. Jadi tandanya pasti kurang dari sama dengan. Pengusaha ini sekurang-kurangnya harus menyewa 24 truk. Lihat, sekurang-kurangnya. Jadi tandanya lebih dari sama dengan 24. Truk kuning dan truk biru lebih dari sama dengan 24. X plus Y lebih dari sama dengan 24. Di sini X dan Y bernilai positif. Lihat, fungsi objektifnya yaitu 500.000 X untuk truk kuning ditambah 400.000 Y untuk truk biru. Selanjutnya kita cari titik potong dari persamaan yang telah diketahui. Kita langsung cat ya, karena tadi kita telah tahu cara untuk menentukan titik potongnya. Nah, ini gambarnya. Daerah penyelesaiannya saya blok warna kuning. Garis selidiknya itu 500.000 X ditambah 400.000 Y. Sama dengan K. K itu dari A kali B. A-nya 500.000, B-nya 400.000. Jadi, nah itu banyak banget kan? Ini dia uraiannya. Di sini, K-nya kita singkat menjadi 2 juta agar lebih mudah dalam perhitungan dan dalam menggambarnya. Sehingga garis selidiknya 500.000 X ditambah 400.000 Y sama dengan 2 juta. Di sini kita sederhanakan. Kita bagi dengan 100.000. Jadi garis selidiknya 5X plus 4Y sama dengan 20. Selanjutnya, kita gambar garis selidiknya. Garis selidik ini bisa kita geser-geser. Seperti ini. Kita geser untuk mencari nilai optimumnya.
kita cari yang sejajar dengan persamaan yang hijau, garis hijau ini. Nah, yang berhimpit dengan titik pangkalnya. Nah, di sini titiknya berada di titik 20,0. Kita masukkan ke fungsi objektifnya. Di titik 20,0 maka fungsi objektifnya 500.000 dikali 20 ditambah 400.000 dikali 0. Jadi, nilai minimumnya 1 juta. Jadi, agar biaya menjadi minimum dengan harus menyewa 20 truk kuning dan tidak menyewa truk biru dengan biaya sebesar 1 juta. Pada prakteknya nanti, untuk memudahkan menentukan solusi optimum dan menggunakan garis selidik, teman-teman dapat membuat garis selidik, kemudian taruh penggaris sejajar dengan garis dan geser ke atas atau ke bawah untuk menemukan solusi optimum yang dicari. Nah, bisa kita geser menggunakan penggaris. Kelemahan metode ini adalah soal-soal yang memuat gambar kadang tidak digambar dengan baik, sehingga hasil yang didapat belum tentu benar. Diperlukan keterampilan menggambar pertidaksamaan dan menentukan daerah penyelesaian sehingga hasil yang dapat benar. Nah, jika dengan metode ini teman-teman masih ragu, teman-teman bisa menggunakan metode uji titik pojok, namun memerlukan langkah yang cukup panjang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.